Oke, halo semua. Kali ini kita bakal bahas bagaimana cara kita bisa nyimpen file di server atau best practice-nya nyimpen file itu gimana sih. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Oke, kalau kita ngomongin penyimpanan file, itu kan pasti konteksnya banyak banget ya. Kayak sebagai contoh, kalian punya suatu website nih, anggap aja landing page. Dan di landing page ini, tentu ada beberapa file yang kalian perlu simpan. Kayak contoh, icon website, atau mungkin logo website, atau mungkin banner, atau kalau misalkan dari landing page ini ada beberapa artikel tuh. Kan pasti ada gambar-gambarnya dari artikelnya. Nah, itu kan perlu kita simpen ya. Nah, kalau use case-nya kayak gini, menurutku, itu kita bisa simpen aja filenya, file-file tersebut tadi, langsung bersamaan di servernya. Jadi ada file logo, ada file icon, ada file gambar, dan ini bisa jadi satu langsung di servernya. Kenapa? Karena ini lebih simple untuk use case yang seperti ini. Nah, terus ada use case lain dari si landing page ini. Ternyata setelah kita cari tahu, yang akses landing page kalian itu nggak hanya dari orang Indonesia, melainkan orang dari penjuru dunia, atau bahkan lintas benua. Nah, contohkanlah yang akses orang Amerika. Orang Amerika ngakses landing page kalian yang kebetulan di hosting di server di Singapura misal. Nah, orang Amerika ini bakal request setelah ngetikan URL gitu ya. Dia bakal diarahkan ke server Singapura. Begitu juga dengan file-file ini. Karena dia disimpan di server Singapura, orang Amerika tentu akan request file-file ini melalui server Singapura tadi. Habis gitu, kalian dapat komplain. Orang Amerikanya bilang kalau landing page kalian itu lemot banget. Kalau konteksnya seperti ini, itu tuh biasanya lemot akibat orang Amerika yang begitu jauhnya dari Singapura, itu dia requestnya malah ke server yang ada di Singapura. Nah, ini kan tentu perjalanannya kan jauh banget ya. Makanya dirasanya lemot. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan satu teknologi namanya CDN. Dengan CDN, itu memungkinkan banget agar file-file ini beserta mungkin landing page-nya itu dapat di-save melalui server yang dekat dengan orang Amerika ini. Jadi ada server di Amerika sini, dan instead of Amerika ini request ke Singapura, dia bisa request ke server yang paling dekat dengan dia. Nah, jadi secara akses nanti bakal lebih cepat karena perjalanannya nggak jauh. Jadi itu contoh use case file apabila kita menggunakan CDN. Atau mungkin contoh yang lain lebih kompleks. Misal kalian punya aplikasi teknologi yang kebetulan user-usernya itu juga udah banyak dan berjalan cukup lama. Dan ada suatu fitur di mana usernya bisa upload file. Tapi ternyata dari akses pattern-nya, usernya itu hanya mengakses file-file setahun belakangan atau file dengan umur setahun. Lalu bagaimana nasib file-file yang lebih dari setahun? Untuk use case seperti itu, kita bisa mempertimbangkan storage yang sifatnya archive. Dan archive ini dikhususkan untuk akses yang jarang. Nah, kalau kita masih perlu file-filenya user tersebut, tapi ternyata aksesnya jarang, ya kita bisa pertimbangkan untuk simpan di storage yang bersifat archive, kayak contoh Amazon Glacier atau Google Archive dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu contoh lain mengenai file. Oke, itu tadi contoh-contoh sekilas mengenai penyimpanan file. Jadi banyak banget ya use case-nya yang bisa kita bahas kalau kita ngomongin mengenai perfilan ini. Nah, yang bakal kita omongin pada video kali ini tuh merupakan upload file yang lebih general. Sebagai contoh nih, kalian punya aplikasi e-commerce. Dan e-commerce ini, usernya itu memungkinkan untuk buka toko dan upload produk mereka untuk dijual. Kan pasti produk itu data-datanya kan banyak banget ya. Salah satu datanya adalah gambar-gambar produk. Nah, kalau kita pengen upload kayak gini, gimana sih best practice-nya industri itu? Atau contoh seperti sosial media. Di sosial media pun, user itu kan dapat upload yang namanya foto profil misal. Bahkan di e-commerce pun ada foto profilnya ya. Nah, kalau di industri, cara kita menyimpan hal-hal kayak gini tuh gimana sih? Nah, sering kali nih, kalau kita cari tutorial atau guide gitu di internet yang berkaitan sama upload file, itu tuh sering kali kita akan diarahkan untuk menyimpan filenya bersamaan dengan server backend kita. Contoh karena kita punya backend di sini. Dan user bisa upload file di sini. Nah, file tadi akan diproses terlebih dahulu, lalu nanti dia akan disimpan ke salah satu folder yang ada di backend ini. Contohkanlah ada folder namanya upload.
Nah, nanti filenya akan ditaruh di sini. Misalkan seperti itu. Atau nih, kalau semisal kalian merupakan Laravel developer, pasti kalian nggak asing dengan salah satu modul yang namanya storage. Modul storage ini, by defaultnya, dia kan akan menyimpan, apabila kita konfigurasi ya, dia kan akan secara otomatis melingkan salah satu folder yang namanya storage ke dalam folder public yang dapat diakses sama user. Jadi nanti waktu user pengen akses foto-foto mereka atau pengen akses file-file mereka, mereka nanti bakal aksesnya misal /storage /image / apa gitu. Contohkanlah kayak gitu. Atau kalau kalian punya project REST API gitu dan user bisa upload file di sana. Umumnya kita juga akan buat salah satu folder di REST API kita, di project REST API kita maksudku. Salah satu foldernya itu dapat diakses secara public. Jadi namanya itu static file ya, atau static folder. Biasanya namanya public. Dan apabila kita pengen upload file, ada user upload file, dia akan kita masukkan ke dalam folder public ini. Terus misalkan ada subfolder lagi namanya images. Dan nanti image-nya akan ditaruh di sini. Seringkali seperti itu. Terus cara mereka akses file-file mereka, gambar-gambar mereka, gimana kalau caranya kayak gini? Ya caranya lebih simpel lagi. Kan tadi kita usernya udah upload tuh. Udah upload ke backend. Nah nanti backend kita akan memproses si filenya itu. Dan kita akan dapat file name-nya misal. Dan nanti file name ini kita bisa simpen langsung ke dalam database. Contohkanlah product. Di sini ada kolom namanya product image. Ya product image ini nanti akan kita isi dengan file name ini tadi. Terus kalau kita pengen akses, kebetulan dari backend ini ada folder namanya public yang di-serve secara static ya. Jadi bisa diakses secara public itu. Terus nanti simpannya di sini. Ada file name. Nah, cara kita akses sini. Cara kita akses itu misalkan URL kita api-dev.mario.com. Apabila user pengen akses filenya, nanti REST API-nya itu tinggal mengembalikan si product image ini tadi atau file name-nya ini tadi. Terus nanti front end-nya atau client-nya itu bisa nge-concat string-nya aja. Ini si URL ini. Terus kita concat semisal public gitu. Diikuti sama file name-nya. Nah, jadi saat URL /public/file name ini kita comot dari front end, nah front end akan menampilkan gambarnya, yang berarti user sukses nge-get filenya dia. Contohnya kayak gitu. Terus pertanyaannya adalah, apakah cara kayak gini itu salah? Apakah kita nggak boleh menyimpan file bersamaan dengan backend-nya? Dan jawabanku adalah tergantung use case-nya. Memang ada manfaatnya ya, kalau kita menyimpan file secara langsung bersamaan sama backend-nya. Dan yang pasti, itu tuh lebih simple. Kayak contoh di awal, semisal kalian merupakan Laravel developer. Kalau di Laravel kan pasti sudah ada modul namanya storage. Dan sama Laravelnya udah di-setupin tuh buat folder-foldernya, terus untuk abstraksi naruh file ke dalam folder storage dan lain sebagainya. Terus sudah disediakan sama modul namanya storage ini. Dan saat user upload file, filenya akan diarahkan ke folder storage. Dan ini sudah jadi satu bundle sama aplikasi Laravelnya. Dan saat pengen kita deploy di hostingan, itu kan kita bisa dengan mudah nge-kopas si project Laravelnya ini tadi. Yang dimana dia sudah include codingan kita, file-filenya itu udah include di sini semua, udah jadi satu bundle. Kita tinggal kopas aja ke hostingannya. Ya mungkin dengan sedikit utak-atik konfigurasi lah ya. Intinya adalah kita tinggal upload ke hostingannya itu, dan jadi websitenya bisa diakses dengan mudah tanpa konfigurasi yang sekiranya lebih advance atau aneh-aneh gitu. Jadi keuntungannya adalah lebih simpel. Manfaat pertama tadi simpel ya. Terus manfaat kedua adalah jelas lebih murah. Kayak contoh gampang ini tadi, tentu hosting lebih murah daripada kita harus nyewa storage service ya, yang nantinya bakal kita bahas. Kenapa lebih murah? Ya karena balik lagi kita cuma bayar satu server hosting ini doang. Dan dia sudah bisa upload file, sudah bisa nge-serve codingan kita, udah ada REST API-nya, udah ada front end-nya, semua udah jadi satu bundle di sini. Dan jelas itu lebih murah daripada service-nya kita pisah-pisah. Atau apabila kita bandingkan dengan yang namanya storage service, cara kayak gini itu lebih cepat.
Dalam arti backend kita akan lebih cepat untuk nge-retrieve filenya. Kenapa? Karena kalau kita pakai storage service ya, misalkan ini backend dan di sini ada S3 punyanya AWS. Tentu ada I/O di sini kan. Tapi kalau kita gambarnya itu jadi satu sama backendnya, I/O-nya ini lebih cepat karena dia satu mesin. Beda apabila kita pakai storage service kayak S3, yang dimana mungkin servernya bakal lebih jauh. Jadi di sini ada I/O yang lebih lama. Nah, jelas lebih cepat kalau kita serve filenya bersamaan sama servernya. Kayak gitu. Oke, itu tadi beberapa manfaat apabila kita serve file kita langsung dari sisi servernya. Lalu downside-nya gimana? Downside yang paling berasa dari cara ini adalah apabila kita ingin melakukan scaling servernya. Scaling itu kayak gimana sih? Scaling itu adalah contohnya kita punya backend. Dan yang akses backend kita atau RPS-nya itu udah tinggi banget. Sehingga satu backend pun itu udah nggak kuat. Makanya setelah kita optimasi dan lain sebagainya masih nggak kuat nih. Jadi mungkin salah satu cara yang bisa kita terapkan adalah menerapkan yang namanya horizontal scaling. Jadi horizontal scaling itu gampangnya kita akan mereplikasi si backend ini tadi. Jadi kayak ada kage bunshinnya gitu. Jadi backendnya bakal ada 3 seperti ini dan mereka identik. Dan di sini depannya sini bakal ada reverse proxy atau load balancer gitu. Nah, sehingga nanti misalkan front end itu ntar tinggal requestnya ke load balancernya, nggak harus milih ke backend yang mana. Nah, downside-nya apabila kita pakai cara file yang langsung di server, semisal nih filenya itu ada di kita start dari satu backend dulu ya, dan ada file di sini. Terus ternyata kita terapkan horizontal scaling dengan auto scaling. Ternyata satu backend aja udah nggak kuat, udah banyak request yang masuk, makanya kita perlu replikasi si backend ini tadi. Replikasi jadi ada 2. Nah, saat kita melakukan replikasi kayak gini, apakah kita perlu mereplikasi filenya juga? Semisal kalau iya, filenya di sini akan direplikasi, tapi ternyata filenya banyak banget, udah ratusan giga, udah beberapa terabyte gitu. Nah, proses replikasinya kayak gini, itu tentu akan inefisien dan beresiko. Jadi mungkin ini instansinya lemot banget atau gimana, pokoknya beresiko banget lah kalau kita pengen replikasi dari sisi filenya juga. Contoh lain nih, kalau user pengen upload file dari front end, dia upload file ke load balancernya dulu, requestnya ke load balancer, lalu dia diarahkan ke backend yang ini. Di sini filenya akan disimpan, terus sukses dan lain sebagainya. Terus apabila user pengen request filenya tadi, request filenya set, dan ternyata dia diarahkan ke sini nih. Nah, padahal filenya diuploadnya di sini. Terus gimana cara user bisa dapat file yang semula diupload tadi, lintas server? Nah, itu kan dapat menjadi masalah ya. Mungkin salah satu solusi dari cara ini adalah dengan memisahkan antara logic server ini yang berkaitan sama bisnis proses dengan penyimpanannya. Jadi penyimpanan di sini mungkin kita bisa kasih nama sebagai storage service. Dia merupakan backend yang terpisah. Jadi setiap kali frontend itu ngupload file, entah mungkin sini atau langsung ke sini, intinya adalah filenya itu disimpan di tempat yang berbeda. Jadi semisal user request ke sini, set diarahin ke sini, dan dia pengen upload filenya di sini akan diarahkan ke sini. Nah, jadi saat usernya pengen request filenya, dia nggak perlu kerepotan bahwa filenya hilang atau dan lain sebagainya. Dia langsung request ke sini dan filenya ketemu. Jadi filenya udah ditaruh di satu tempat. Dan kalau kita pakai cara ini, ya ujung-ujungnya kita perlu service sendiri sebagai penyimpanannya. Dan masalah lain, apabila kita simpan file bersamaan dengan servernya, itu tuh ada di masalah security ya. Kayak contoh, ini aplikasi sosial media nih. Kita bisa upload foto. Semisal aku upload foto ke sosial mediaku, melalui backend gitu. Foto profil ya ini misal. Terus backend akan mengolah dan lain sebagainya, dan didapat nama file yang disimpan di server itu sebagai mario_profile.jpg. Kayak gini. Terus ada user lain, Budi upload file juga, dan dia dapat Budi profile.jpg. Kedua foto ini dia disimpan dengan pola sebagai berikut. Ada nama _profile.jpg. Terus ternyata ada orang iseng, hacker gitu, orang iseng, dia udah menemukan polanya nih, udah menemukan pola filenya penyimpanannya seperti apa. Jadi dia akan dengan mudah mengiterate backend kita tadi. Dia tinggal menginjekkan sesuatu di sini,
polanya ini diikuti dengan underscore profile.jpg, karena semuanya kan polanya sama ya. Jadi dia tinggal menebak-nebak tuh file foto kita apa aja. Ini mungkin contoh simpelnya aja ya. Coba bayangin kalian juga nyimpen file-file konfidensial di sana, semisal kayak invoice atau payment dan lain sebagainya. Terus si hacker ini sudah nemu polanya, pola kalian menyimpan file, dan dia bisa mengiterate URL kalian tadi. Semisal kalian nyimpennya 1_invoice gitu, .pdf. Terus ada 2_invoice dan seterusnya. Dan si hacker tinggal mengiterate hal itu dan dia bisa dapat data-data rahasia kita. Kan itu bahaya kan? Terus dia juga bisa menggabungkan yang namanya directory transversal. Semisal static file kita nggak kita protect sedemikian rupa nih, kita ada celah keamanannya. Dia bisa dengan mudah mentransversal semua folder-folder kita. Misal di sini url.com/uploads. Terus mungkin dia bisa gini, titik-titik, /, terus misal dia masuk ke sistem gitu. Tahu apa masuk kemana gitu. Intinya adalah dari celah ini dia bisa melakukan transversal atau mengunjungi setiap folder yang ada di hostnya atau yang ada di hostingannya. Dan itu kan bakal bahaya banget ya. Kalau dia bisa sampai dapat konfigurasi servernya atau bahkan secret key-nya, itu bakal bahaya dan akan menimbulkan celah keamanan yang sangat serius. Jadi ada banyak banget faktor security yang harus kita pertimbangkan kalau kita pengen store file kita sendiri. Jadi storage service itu seperti apa sih? Seperti contohku tadi waktu aku bahas mengenai horizontal scaling. Jadi storage service, aku singkat SS, itu merupakan backend terpisah atau bisa kita sebut sebagai service ya. Yang tanggung jawabnya itu hanya menyimpan file dan retrieve file. Use case-nya kurang lebih hampir sama seperti tadi. Sebagai contoh, user pengen upload file. Dia pertama akan ke backend-nya terlebih dahulu. Dan terus dari sisi backend-nya nanti akan menyimpan filenya ke sini. Terus yang di-save, nanti mungkin yang di-save itu cuma sebagai file name-nya doang di database ya. Atau bisa disebut juga sebagai key. Nah, terus cara retrieve filenya atau get filenya itu kayak gimana? User pengen nge-get file nih. Dia pertama akan request terlebih dahulu filenya. Terus nanti dia akan query ke dalam database ini untuk mendapatkan key-nya. Baru setelah kita dapat key-nya, backend akan meneruskan ke storage service, dan storage service akan mengembalikan URL. Dan dari URL itu tadi, itu bisa dikirimkan ke user. Jadi saat user mengakses URL-nya tadi, misalkan https apa gitu, storage.com/apa-apa, panjang banget biasanya pokoknya. Dan saat user mengakses ini, dia akan diarahkan ke sini. Nah, jadi backend kita nggak perlu ngurusi hal yang berkaitan sama nge-get filenya atau ngirimin respon filenya. Itu cukup jadi tanggung jawabnya si storage service. Mungkin beberapa di antara kalian pernah dengar yang namanya S3. S3 itu storage service punyanya AWS. Atau mungkin Google Cloud Storage ya kalau nggak salah, GCS. Itu punyanya Google. Dan konsepnya kedua ini kurang lebih sama, yaitu menyimpan file dan retrieve file. Dan hal-hal kayak gini, ini tuh umum banget diterapkan di industri ya. Mereka lebih prefer pakai layanan cloud yang kayak gini, misalkan S3 atau GCS tadi, daripada mereka mengandalkan storage service mereka sendiri. Karena itu tadi, ada banyak hal yang perlu kita urus, terutama dari faktor security-nya. Sebagai contoh nih, ada suatu mekanisme agar filenya itu cuman bisa diakses secara temporary. Jadi saat usernya request filenya, pengen nge-get file, dia akan ke backend dulu kan. Terus backend akan meneruskan ke storage service. Nah, dari si storage service nanti akan mengenerate URL untuk file kita. Tapi URL-nya ini hanya sementara doang, misalkan 5 menit. Nah, nanti ini akan dikembalikan ke backend, dan saat user ngakses URL tadi, dia bisa dapat. Tapi setelah menit ke-6 misal, dia pengen akses lagi, udah nggak bisa, karena udah linknya udah expired. Dan biasanya juga storage service ini juga menyediakan yang namanya checksum. Checksum itu untuk memastikan apakah file yang kita terima itu merupakan file asli apa file yang udah ditemper, dan itu bisa kita pastikan juga dari sisi backendnya misal. Atau nih, salah satu hal yang perlu sangat kita pertimbangkan apabila kita menyimpan sesuatu di server, entah itu data dari database atau file atau gimana, itu kan faktor terpentingnya adalah backup kan ya. Kalau ada file yang kita simpan di suatu server,
gimana caranya file ini dapat replikasi di tempat lain. Jadi apabila si filenya ini down, atau mungkin servernya kebakaran dan data-datanya itu hilang, dia masih ada backupnya di sini. Jadi data kita akan lebih aman. Nah, kalau kita punya storage service sendiri dan perlu kita maintain sendiri, kan kita juga perlu mengurus perbackupan ini ya. Belum lagi kalau kita perlu nge-backup itu misalkan lintas server, di server yang sangat jauh. Jadi semisal kita nyimpen filenya di server Amerika, tapi ternyata Amerika ada perang, sehingga servernya mati semua. Tapi tenang, kita sudah ada backup di server Singapura. Nah, sehingga file kita akan lebih aman, karena nge-save-nya, nge-backupnya itu bahkan lintas benua. Nah, itu juga salah satu konsep yang perlu dipahami juga apabila kita pingin nyimpan sesuatu di server, entah itu data-data secara umum atau mungkin file ya. Dan untungnya kalau kita pakai layanan cloud-cloud kayak gini, S3, GCS dan lain sebagainya, itu tuh sudah ada konfigurasi yang sangat mudah diurus untuk mengurus perbackupan kayak gini atau bahkan security-nya. Nah, makanya di industri pun itu lebih sering pakai yang namanya storage service dengan use case yang seperti ini. Dan mungkin kalau kalian pengen nyoba-nyoba, karena S3 dan GCS itu merupakan layanan yang berbayar ya, jadi kita perlu inputin kartu kredit dan mungkin dia akan ngecasnya per jamnya. Nah, kan itu nggak aksesibel untuk banyak orang. Jadi mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk menggunakan layanan self-hosted. Kayak contoh yang pernah aku pakai itu namanya Min.io. Instalasi dari Min.io ini cukup mudah ya, karena kalian tinggal install Docker, dan ini dapat dijalankan di lokal bersamaan dengan server backend kalian. Jadi kalau kalian punya Docker, enak tuh, kalian bisa manfaatin Docker Compose, sehingga kalian bisa define kebutuhan backend atau kebutuhan aplikasi kalian itu apa aja. Kayak contoh backend itu tadi, kalian perlu storage service, ya kalian bisa dengan mudah comot Min.io-nya ini tadi. Terus kalian bisa jalankan semuanya di lokal tanpa perlu ribet. Dan Min.io ini juga support yang namanya orkestrasi dari menggunakan Kubernetes dan sebagainya. Jadi sudah production ready lah. Ini nggak dipromosin atau gimana, ini murni sharing-sharing pengalaman aja. Oke, itu tadi sharing-sharingku mengenai penyimpanan file di server. Jadi ya bisa kalian pertimbangkan sendiri lah ya, dari manfaat dan downside yang terjadi apabila kita menyimpan file langsung di server. Seperti tadi ada faktor security yang perlu kita pertimbangkan, backup dan lain sebagainya. Dan apabila kita pakai layanan cloud yang support yang namanya storage service kayak Amazon atau mungkin Google Cloud Storage, kita nggak perlu mengurus yang namanya hal-hal kayak gini lagi. Udah ada security bawaannya, udah ada backup bawaannya, tapi ya gitu ada duit yang harus dikeluarin, dan biasanya charge-nya itu per jam atau mungkin per giga. Dan kurang aksesibel, karena untuk kita daftar layanan cloud kayak gitu, kita perlu yang namanya kartu kredit. Dan alternatifnya, kalian bisa coba install Docker, lalu kalian coba install Min.io deh. Terus kalian masukin ke Compose kalian define kebutuhan di backend kalian apa aja, dan ya, kalian bisa coba ulik-ulik storage service dari Min.io itu. Oke, mungkin sekian dariku, semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.